Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita pada hari yang mulia ini kami mewasiatkan kembali. Yang pertama adalah kita kembali mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan yang kedua adalah kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini kami kembali mengingatkan ayat Allah, yaitu yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Aku, kata Allah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa ternyata tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Namun jamaah dimuliakan Allah, terhadap tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka ternyata terbagi sikap manusia terhadap hal tersebut. Ada di antara mereka lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beribadah kepada Allah, tetapi dalam kondisi malas sehingga banyak kelalaian. Yang kedua jamaah sekalian, ada di antara mereka tidak beribadah kepada Allah sama sekali,
kehidupan dunianya dihabiskan untuk perkara dunia. Dan yang ketiga jamaah sekalian, ada di antara mereka di samping tidak beribadah kepada Allah dan juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 kondisi yang terjadi di kalangan kaum muslimin terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menyesal nanti hari yang akan datang. Maka ada 3 kondisi jamaah sekalian. Orang-orang yang lalai beribadah kepada Allah, bermalas-malasan beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dan juga bermaksiat kepada Allah. Ada 3 kondisi mereka menyesali dirinya. Tetapi ketahui jamaah yang dimuliakan Allah, penyesalan tersebut tidak ada gunanya. Penyesalan yang pertama, ketika ajal menjemputnya, ketika malaikat maut menghampirinya, baru dia menyesali dirinya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat 99 dan ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin." Kata Allah, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami telah berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian, sehingga dia berkata, kembalikanlah, seandainya, ya Rabb, seandainya Engkau bisa menunda kematianku sedikit saja. Jamaah berkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan yang pertama orang-orang yang lalai beribadah kepada Allah. Yaitu ketika malaikat maut menjemputnya, minta ditunda. Minta ditunda sedikit pun, tidak banyak. Sedikit saja. Apa yang dia mau lakukan? Minta waktu ditunda kematiannya. Untuk apa? Untuk menikmati hartanya. Menikmati pangkat dan jabatan yang dia miliki. Harta, kendaraan, rumah, istri, anak-anak. Bukan jamaah sekalian. Lali amal salihan. Apa? Supaya dia berinfak dan menjadi orang-orang yang melakukan amal saleh. Jadi mereka minta ditunda supaya dia bisa berinfak, sudah bisa melakukan amal saleh. Tetapi apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, tidak ada penundaan sedikit pun ajal. Tidak ada penundaan sedikit pun ajal. Dan sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyesalan yang pertama orang yang lalai beribadah kepada Allah. Ketika hendak dicabut nyawanya, dia minta ditunda. Ya Allah, tunda sedikit saja. Apa dia mau lakukan?
untuk berinfak dan melakukan amal soleh. Jamaahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyesalan yang kedua, yaitu setelah dia meninggal dimasukkan ke alam barzah. Ini penyesalan yang kedua jamaah sekalian. Penyesalan yang pertama, minta ditunda kematiannya, Allah tidak mengabulkan. Penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tidak bermanfaat lagi. Ketika malaikat maut hendak menjemput kita, ketahui jamaah sekalian tidak ada penundaan sedikit pun. Dan juga ditegaskan dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajal telah datang, maka tidak ada penundaan dan percepatan sesaat pun. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyesalan yang kedua, ketika dimasukkan ke dalam kubur setelah mereka meninggal, maka disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, yaitu ayat 10 dan 11. Surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ajaluhum qala rabbirji'un, hingga kematian telah mendatanginya, dia berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'mala salihan mimma tarak, fima tarak, supaya aku bisa beramal soleh apa yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sekali-kali, itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Fa inna waraihim barzahum ila yaumi yub'atsun. Karena di hadapan mereka ada barzah. Di hadapan mereka ada barzah sampai hari kebangkitan. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menyesali dirinya ketika berada di alam barzah. Alam barzah setelah kematian, maka disebutkan bahwa mereka minta, ya Allah, ya Rabb, kembalikan ke dunia. Apa yang mereka mau lakukan jamaah sekalian? Lagi-lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyesali dirinya karena dia meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Maka nanti masuk di alam kubur, mereka minta, ya Rabb, kembalikan ke dunia sedikit saja, saya akan melakukan ibadah yang aku tinggalkan. Jamaahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Allah, itu hanya perkataan yang diucapkan saja, karena ada barzah jamaah sekalian. Kenapa hari alam kubur disebut dengan alam barzah? Di depan ada barzah, di belakang ada barzah. Apa itu barzah jamaah sekalian? Penghalang. Orang yang masuk di dalam kuburan, dalam barzah, belum sampai waktunya untuk dibangkitkan. Ada pembatas. Mau minta kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah, ada pembatas. Makanya jamaah dimulakan Allah, tidak ada kisahnya orang yang sudah meninggal kembali ke dunia. Tidak ada jamaah sekalian. Seandainya ada, semuanya minta kembali. Tetapi tidak ada jamaah sekalian. Kata Allah,
itu hanya perkataan yang diucapkan saja karena ada barzah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu kondisi manusia menyesali dirinya dan dia minta kepada Allah sedikit waktu dikembalikan ke dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang selama ini dia tinggalkan. Jamalkan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Kondisi yang ketiga, manusia menyesali dirinya dan penyesalan tidak berguna jamaah sekalian. Ketika ketika dia berada di hari akhirat, setelah sampai hari akhirat, manusia kembali menyesali dirinya. Disebutkan dalam surah As-Sajdah yang kita sering baca jamaah sekalian pada malam Jumat, tetapi mungkin di antara kita ada yang lalai memperhatikan, padahal itu adalah luar biasa. Dalam surah saja disebutkan ayat 12, kata Allah Subhanahu wa taala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Seandainya engkau melihat orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, bahkan bermaksiat kepada Allah. Rakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya. Apa dia katakan? Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, aku sudah melihat, aku sudah mendengar, kembalikanlah aku ke dunia, na'mal salihan, untuk melakukan ibadah amal soleh. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang yakin. Jamaah kan Allah SWT. Baru yakin ketika di dunia disampaikan beribadah kepada Allah, jangan lalai beribadah kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah, tapi dia lalai, tidak yakin, ragu. Tapi jamaah bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hadapan Allah dia menundukkan kepalanya, lalu dia minta, ya Rabb, kembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Tetapi apa jawaban Allah? Kita melihat dalam surah As-Sajdah ayat 14. Apa jawaban Allah? Ketika minta kembali ke dunia untuk beramal, Allah SWT menjawab, fazuku bima nasitum lika rabbikum hadza yaumikum hadza. Rasakan azab ini di mana kamu melalaikan pertemuan hari ini. Inna nasinakum, dan kami kata Allah juga melalaikan kamu pada hari ini. Wadzuku azabal khuddi, maka rasakanlah azab yang kekal ini. Bima kanu ya'malun, disebabkan perbuatan-perbuatan kamu. Jamalkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan jamalkan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah, agar jangan sampai kita, agar mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyesali dirinya pada 3 kondisi tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi khutbah tadi kami menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, innad dunya kada terahalat mudabira wa innal akhirah kada terahalat muqbilah. Kata Ali, sesungguhnya dunia beransur-ansur akan meninggalkan kita, dan sesungguhnya akhirat perlahan-lahan menemui kita. Walikul wahidin minha banun, dan setiap keduanya memiliki penduduk. Ada penduduk dunia, ada penduduk akhirat. Wa kum min abna'il akhirah, dan jadilah kata Ali penduduk akhirat. Maksudnya kehidupan di dunia ini manfaatkan untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Wala takum min abna'id dunya, dan janganlah engkau menjadi penduduk dunia, artinya menghabiskan waktunya untuk perkara dunia. Innal yawma amalun wala hisab. Hari ini, yaitu hari dunia, tempat untuk beramal, tidak ada hisab. Wa innal akhirah hisabun wala amalun. Kata Ali, sesungguhnya akhirat itu adalah hisab, tidak ada lagi amalan jamaah sekalian. Makanya pembahasan ayat tadi tidak ada lagi kembali kepada dunia, ke dunia untuk melakukan amal, karena akhirat yang ada hanya hisab, akan diperhitungkan amalan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon dan tidak henti-hentinya memohon dan memohon, berdoa dan berdoa agar mudah-mudahan kita diselamatkan, diberi pertolongan oleh Allah, agar mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesali dirinya pada 3 kondisi tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.